langkah awal dalam kita mengisi patograf itu kita lengkapi dulu informasi ibu, dituliskan sesuai identitas. Nah, nomor registernya kita tulis, kemudian tadi nama ibu kita tuliskan dengan inisial Nyonya B, usia 30 tahun, dengan keterangan G2 P1 H0. Artinya ini merupakan kehamilan yang kedua. Ibu pernah melahirkan 1 kali dan belum pernah keguguran. Usia kehamilan ibu 40 minggu, kita tuliskan 40 minggu. Kemudian ini ketubannya pecah sejak pukul 17, kita langsung tulis saja. Kemudian pada soal, ibu merasakan mulas itu sejak pukul 10 pagi. Untuk alamatnya kita lengkapi sekalian. Kemudian kita ke pengisian kondisi janin, mulai dari denyut jantung janin. Nah, untuk pencatatan denyut jantung janin ini biasanya dituliskan dan dicatat setiap 30 menit sekali. Nah, jadi di sini kan ada istilah kotak kecil. Nah, satu kotak kecil ini setara dengan 30 menit. Tadi pada hasil pemeriksaan saat pasien datang pukul 20.00 ini, DJJ-nya itu 155 kali per menit. Jadi kita berikan tanda titik seperti ini tepat pada garis. Jadi pemberian tanda titiknya bukan di tengah-tengah kolom namun pada garisnya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi pas waktu pasien datang, di hasil pemeriksaan air ketubannya jernih, kita tulis saja jernih. Kemudian pemeriksaan penyusupan atau molase, pada pukul 20.00 tidak ditemukan molase atau penyusupan, kita tulis saja angka 0. Sekarang lanjut ke pengisian kemajuan persalinan. Nah, di sini itu ada pembukaan serviks, nanti diberi tanda X, dan turunan kepala janin diberi tanda lingkaran. Nah, pada kemajuan persalinan ini terdapat angka 0 sampai 10. Ini menunjukkan bahwa besarnya dilatasi serviks. Kemudian untuk penurunan kepala janin ini tercantum pada angka 1 sampai dengan 5. Nanti untuk mengisinya kita berikan tanda lingkaran. Tadi pada soal saat pasien datang pada pukul 20.00 itu terjadi pembukaan serviks 4 cm. Jadi kita berikan tanda X pada angka 4 ini. Kemudian untuk penurunan kepalanya pada angka 4. Jadi kita berikan lingkaran di sini. Nah, dalam memberikan lingkaran ini tepat pada garisnya ya, jadi bukan di tengah-tengah kolom. Pemberian tanda X dan lingkaran ini berada tepat pada garis. Nah, untuk waktu kita tuliskan saja pukul 20.00. Sedangkan untuk garis waspada dan bertindak ini, garis waspada itu dimulai pada pembukaan serviks 4 cm dan berakhir pada titik di mana pembukaan lengkap atau 6 jam. Pencatatan ini dimulai pada garis waspada. Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis waspada, maka harus dipertimbangkan adanya penyulit.
Jika pembukaan serviks telah melampaui dan berada di sebelah kanan garis bertindak, maka menunjukkan perlu dilakukannya tindakan untuk menyelesaikan salinan. Sebaiknya ibu harus berada di tempat rujukan sebelum garis bertindak ini melampaui. Kita lanjut ke pengisian pada saat kontraksi tiap 10 menit. Kontraksi uterus dengan keterangan titik-titik yang di kotak itu disesuaikan untuk menyatakan kontraksi lamanya kurang dari 20 detik. Kemudian untuk garis-garis atau arsir di kotak yang sesuai itu untuk menyatakan kontraksi yang dialami ibu itu lamanya 20-40 detik. Sedangkan untuk arsir penuh itu untuk menunjukkan bahwa kontraksi yang dialami ibu atau kontraksi uterusnya itu 40 detik tiap 10 menit. Tadi pada soal didapatkan hasil bahwa kontraksi ibu pada jam 20.00 itu sebanyak 3 kali dengan frekuensi lamanya 40. Jadi kita arsir pada kolom ini sampai angka 3. Seperti ini. Kemudian pada pengisian oksitoksin atau obat-obatan seperti cairan IV ini bisa diisi pada kolom ini dan juga ini. Karena kan tadi pada soal tidak tertera, kita lanjut saja ke pengisian kondisi ibu. Ini terdapat tekanan darah, nadi, dan juga temperatur atau suhu. Tekanan darah ini dituliskan untuk sistol panah ke atas, dan untuk diastol panah ke bawah. Sedangkan nadinya nanti kita beri tanda titik pada setiap angka yang berada di sebelah kiri kolom. Kita lanjut saja pada pemeriksaan jam 20.00 itu nadi ibu 90 kali per menit. Kita berikan tanda titik atau tanda X pada angka 90. Kemudian untuk tekanan darah ibu 110/70. Jadi kita beri panah seperti ini per 70 di sini. Tadi garis seperti itu. Kemudian temperatur ini terkadang untuk garisnya ada yang 1 jam seperti ini untuk garis besar, dan ada juga garis kecil untuk 30 menit. Sama halnya dengan saat kemajuan persalinan. Di sini satu kotak besar ini artinya itu jaraknya 1 jam. Sedangkan untuk kotak kecil ini jaraknya 30 menit. Jadi apabila nanti 20-30 maka nulisnya akan di sini. Oke, kita lanjut. Untuk temperaturnya tadi 36,8. Kita tuliskan 6,8 derajat Celcius. Kita lanjut ke protein, tidak ada, asetan tidak. Untuk volume urinnya tadi 350. Kita tuliskan 350 mili. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke hasil pemeriksaan yang kedua. Jadi 20-30 berada di garis ini. Hasil pemeriksaan 20-30 itu DCC bayi 150 kali per menit. Kita beri tanda di sini. Kemudian
ya tarik garis dari 1 ke 2. Nah, seperti itu. Kemudian pemeriksaan air ketuban tadi jernih, gak ada perubahan, penyusupannya 0. Kemudian kemajuan persalinannya masih sama. Kita beri tanda seperti ini. Pada pukul 20.30 ya. Kemudian kontraksi. Untuk kontraksinya itu masih sama, yaitu 3 kali dalam 10 menit dengan lama 30 detik. Kita berikan tanda arsir. Kemudian lanjut ke tekanan darah. Setelah 30 menit pemantauan masih sama, itu 110/70 dengan nadi 90. Kita lanjut, langsung tulis seperti ini. Untuk suhunya masih sama, 36,8 derajat Celcius. Kemudian volume urinnya juga. Kita lanjut ke hasil pemantauan DJJ yang ketiga, itu pada pukul 21.00. Kita tuliskan dulu 21.00. Kemudian lanjut pengisian DJJ. DJJ itu 160. Jadi kita berikan titik tepat di sini dan kita tarik garis. Pemeriksaan air ketubannya masih sama, di sini tidak ada penyusupan. Pembukaan sarafnya masih stabil di angka 4 dan turunan kepalanya juga masih menunjukkan angka 4. Sedangkan untuk kontraksinya pada pukul 21.00 itu masih sama, yaitu 3 kali kontraksi dengan lama 40 detik. Kita berikan arsiran seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tekanan darah. Setelah 30 menit pemantauan ternyata masih sama, jadi kita berikan tanda seperti ini. Suhunya masih sama, kita tuliskan 36,8 derajat Celcius. Protein nggak ada, aseton nggak ada, 350 ml untuk volume urin. Kemudian lanjut ke hasil pemantauan yang keempat, itu pada pukul 21.30. DJJ pada pukul 21.30 itu pada menunjukkan angka 155, jadi berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, untuk pengisiannya itu tidak berada di tengah kolom ya, jadi tepat pada garis pertemuan seperti ini. Kita tarik garis dari DJJ terakhir. Nih. Kemudian pemeriksaan air ketubannya jernih, ini masih sama. Untuk kontraksi pada 21.30 itu ibu mengalami kontraksi 3 kali dengan frekuensi lamanya 40 detik. Nah. Kemudian kita lanjut ke pengisian hasil pemeriksaan tekanan darah. Masih sama, tuliskan saja. Untuk nadinya 90, tekanan darahnya 110/70, temperaturnya 36,8 derajat Celcius. Untuk volume urin 350. Kita lanjut ke pengisian DJJ yang kelima, itu pada pukul 22. Tuliskan pada pukul 22 itu DJJ 158, jadi kita berikan tanda titik di sini, di bawah 160, di atasnya 155 seperti ini. Kemudian kita tarik garis
pemeriksaan air ketuban dan penyusupannya, tapi air ketuban jernih, penyusupan 0. Nah, ini untuk pembukaan serviks masih sama, beban kepalanya juga. Kemudian kontraksi yang dialami ibu pada pukul 22 itu sebanyak 3 kali dalam 10 menit dengan frekuensi lamanya 40 detik. Kita berikan arsiran. Lanjut ke pemeriksaan tekanan darahnya. Tekanan darah ibu masih sama, 110/70 dengan nadinya 90 kali per menit. Kemudian untuk suhunya kita tuliskan 36,8 derajat Celcius. Kemudian protein pada urin, aseton pada urin tidak ada, kita berikan tanda strip. Kemudian volume urinnya 350. Lanjut ke pemeriksaan DJJ selanjutnya pada pukul 22:30. 22:30 hasilnya DJJ nya itu 155. Kita tuliskan seperti ini, berarti di tengah-tengah antara 150 dengan 160. Kemudian kita tarik garis ini, si pemeriksaan air ketubannya jernih, tidak ada penyusupan. Kemudian pembukaan serviksnya masih sama, dan berulang kepalanya juga masih sama. Kita tuliskan seperti ini, kontraksi yang dialami ibu pada pukul 22:30 ini ibu mengalami kontraksi sebanyak 4 kali dengan lamanya 45 detik, berarti kan lebih dari 40 detik. Jadi kita tuliskan pada kolom beri tanda arsir penuh, menunjukkan bahwa ini kontraksinya lebih dari 40 detik. Karena 4 kali, jadi kita isikan lurus dengan kolom keempat. Selanjutnya kita lanjut untuk pengisian hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi, dan juga suhu ibu. Ternyata belum ada perubahan, jadi kita tuliskan sama seperti sebelumnya. Suhunya masih sama. Untuk volume urinnya terjadi penambahan sebanyak 200. Jadi ini untuk volume urinnya kita tuliskan 550. Kita lanjutkan untuk pemantauan pada jam 23.00. Lanjut pada pemeriksaan DJJ itu pada jam 23.00 DJJ itu menunjukkan angka 158 kali per menit. Jadi kita tuliskan di sini di bawah 160. Jadi titik di sini, kemudian tarik garis. Nah, banyak jernih, penyusupannya tidak ada. Untuk pembukaan serviks masih sama seperti ini, kemudian penurunan kepalanya juga. Kontraksinya itu mengalami kontraksi sebanyak 4 kali dengan lamanya lebih dari 40 detik atau lamanya 45 detik. Jadi kita langsung saja berikan arsir penuh pada garis ini. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah, nadi dan suhunya masih sama. Tekanan darah 110/70, nadinya 90. Untuk suhunya 36,8 derajat Celcius.
tidak ada protein urin, tidak ada asetan. Kemudian terus untuk volume urinnya itu 550 ml. Lanjut pada pemantauan pada pukul 23.30 itu menunjukkan DJJ pada angka 155. Kita lanjut langsung tulis seperti ini, beri tanda titik pada tengah-tengah antara angka 150 dengan 160. Tarik garis. Pemeriksaan air ketubanya tadi jernih. Tidak ada penyusupan. Nah, di sini pembukaan serviksnya pada angka 4, kepalanya juga. Untuk kontraksi yang dialami ibu mengalami kontraksi sebanyak 4 kali di sini dengan lamanya 45 detik. Jadi arsir penuh. Kita langsung tuliskan saja. Seperti ini udah. Terus kita lanjut ke pengisian pemeriksaan tekanan darah, nadi dan juga temperatur. Tidak ada perubahan. Sini tekanan darah ibu 110/70, nadinya 90. Untuk suhunya masih sama 36,8 derajat Celcius. Tidak ada protein urin, tidak ada aseton, dan 550 ml untuk volume urinnya. Pada pukul 00 titik. Itu DJJ nya menunjukkan angka pada 160, berarti berada di titik ini. Kita berikan tanda di sini. Kemudian ini sudah tidak terdapat air ketuban, kita strip aja. Penyusupan atau molasenya pada derajat 2, kita tuliskan angka 2. Kemudian untuk pembukaan cervix dan penurunan kepalanya masih tetap di angka 4. Untuk kontraksinya ibu mengalami kontraksi 4 kali dalam 10 menit dengan frekuensi 40 detik. Jadi kita langsung saja arsir penuh pada kolom ini. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan tekanan darah, nadi dan temperatur. Di sini tekanan darah ibu 120. Garis ke bawah per 80, jadi sampai sini. Kemudian untuk nadinya 90. Tidak ada aseton. Kemudian volume urinnya 550 ml. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Dalam pengisian lembar patograf kita sesuaikan pada hasil pemantauan itu. Untuk pemantauan DJJ itu dilakukan setiap 30 menit sekali, dan ini bisa berubah tergantung dengan kondisi pasien. Jadi setiap garis kecil ini menunjukkan angka 30. Jadi dari garis 1 ke garis 2 ini lamanya 30 menit. Sedangkan untuk kemajuan persalinan drag besar ini menunjukkan 1 jam. Misal di 20-30, jadi penulisannya pada tengah garis ini. Jangan lupa jika setelah mengisi lembar patograf
kita berikan identitas kita di sini. Nah, untuk makan terakhir, minum terakhir ini nanti disesuaikan juga sesuai dengan kondisi pasien dari hasil pemeriksaan. Bisa dituliskan di sini. Jadi demikian caranya mengisi lembar patograf. Semoga bermanfaat.